Jual makanan Melayu di London tapi kantoi tak pandai cakap Melayu. Dari mana? Dari mana? Boleh cakap bahasa Melayu? Tak boleh cakap bahasa Melayu, ha? You guys are Malaysian, ha? Our boss from Malaysia. Where are you from? Your boss from Malaysia. Yeah, my boss from Penang City. Bule Inggris permalukan negeri Malaides, lantaran ada orang Malaides yang tak bisa berbahasa Melayu, sehingga masyarakat negeri Malaides merasa dipermalukan khususnya untuk mereka warga Malaides yang bertipe M. Seorang bule asal Inggris yang fasih berbahasa Melayu dan bahasa Indonesia, mengungkapkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah rumah makan di London, yang diketahui milik warga Malaides. Dalam video yang ia unggah, terlihat ia berbicara dalam bahasa Melayu kepada pelayan rumah makan tersebut. Berharap mendapatkan jawaban dalam bahasa yang sama, namun sang pelayan justru tidak memahami dan malah menjawabnya dengan bahasa Inggris. Sontak saja sang bule tersebut pun merasa heran bercampur kecewa. Ia tidak menyangka, bahwa pemilik rumah makan yang menyajikan kuliner khas negeri Malaides, mengapa tidak bisa berbahasa Melayu. Kejadian ini bukan hanya menjadi tontonan yang viral di media sosial, tetapi juga disorot oleh salah satu media negeri Malaides, yang menyoroti fenomena ini sebagai sesuatu yang memalukan, dikarenakan pelaku usaha tersebut merupakan diaspora orang Melayu Malaides. Namun mengapa tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa negara tanah kelahirannya sendiri? Jual makanan Melayu di London tapi kantoi tak pandai cakap Melayu. Itu reaksi netizen susulan tular di media sosial pendedahan seorang pempengaruh di media sosial yang membongkar kewujudan sebuah kedai makan palsu di London, kononnya menjual hidangan Malaysia. Dari mana? Dari mana? Boleh cakap bahasa Melayu? Tak boleh cakap bahasa Melayu, ha? You guys are Malaysian, ha? Our boss from Malaysia. Where are you from? Your boss from Malaysia. Yeah, my boss from Penang City. He's Penang. He's from Penang. Ah, okay, okay. They were selling Malaysian food, but it was not Malaysian food. Video berdurasi sekitar 3 minit itu memaparkan pekerja kedai makan terbabit gagal memahami dengan mudah bahasa Melayu meskipun mendakwa pemilik kedai itu berasal dari Pulau Pinang. Lebih meragukan, kedai makan terbabit turut menyediakan menu ayam Manchurian adalah hidangan kari tradisional terkenal di Malaysia. Sedangkan ramai warga tempatan sendiri tidak pernah mendengar nama hidangan itu. Dalam pada itu, rata-rata netizen mengecam pekerja kedai makan itu serta mempertikai asal-usulnya yang didakwa mungkin warga asing dari Bangladesh yang menyamar kononnya berasal dari negara ini. Susulan itu ada juga yang memuji usaha pempengaruh itu kerana berjaya membezakan antara makanan asli Malaysia dan versi palsu demi mempertahankan martabat makanan tempatan. Terlihat dari banyaknya ragam komentar warganet negeri Malaides di media sosial, beberapa di antaranya, ada yang tak ingin mengakui kalau orang tersebut berasal dari negeri Malaides, serta meragukan makanan yang dijualnya tersebut berasal dari negeri Malaides. Namun jika ada sesuatu yang dinilainya sangat membanggakan serta menguntungkan bagi negaranya, mereka pastinya akan mengklaimnya. Meskipun orang tersebut bukan orang Malaides, atau makanan yang dijualnya tersebut bukan berasal dari negeri Malaides, pastinya masyarakat negeri Malaides ramai-ramai mengklaimnya. Namun jika sebaliknya, yaitu yang dinilainya sangat memalukan dan malah merugikan negaranya, mereka akan beramai-ramai mengelaknya, dan berusaha untuk tidak mengklaim, bahwa mereka adalah orang Melayu Malaides. Bahkan, ada yang berargumen bahwa tidak semua orang Malaides adalah Melayu, dan wajar jika tidak bisa berbahasa Melayu. Ada juga yang menyatakan bahwa, selama bisa berkomunikasi dengan pelanggan, menggunakan bahasa apapun tidak menjadi masalah dalam berbisnis. Beberapa komentar bahkan terdengar lucu dan menggelikan yang pantas untuk kita tertawakan. Karena ada yang menuduh si bule terlalu banyak menonton film Melayu, sehingga berharap semua orang Malaides bisa berbahasa Melayu. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Melayu tidak wajib dikuasai jika tinggal di luar negeri. Dan itu berarti, seolah-olah nasionalisme warga negeri Malaides hanya berlaku sebatas di dalam teritorial negara Malaides. Dan seolah-olah mereka menyalahkan si bule yang mampu menggunakan bahasa Melayu. Dan mereka berusaha membela diri,
terhadap kelemahannya dan ketidakmampuan mereka. Warga Malaides memang benar-benar tak pandai bercermin, tak pandai untuk mengakui kelemahannya, serta tak pandai mengakui kesalahannya, demi untuk dijadikan usaha mereka untuk memperbaikinya. Fenomena ini tentu menimbulkan refleksi tersendiri, tentang bagaimana identitas budaya bahasa dipertahankan oleh diaspora suatu bangsa. Dalam konteks ini, warganet Indonesia justru merasa bangga dengan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Karena meskipun mereka berada di luar negeri, namun tetap menjunjung tinggi identitas budaya bahasa asalnya, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan mereka pun mampu mempertahankan bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Dari mana? Saya dari Sukabumi, Mas. Oh, Sukabumi? Ya, Manado. Dari Bandung. Bandung. Wah, orang Sunda tuh. Woi, panggil jeung orang Sunda ya, si Amang. Lagi lain? Ya. Kayak orang Sunda, kumaha ya. Mana Bang ya? Eh? Enggak, kerja sama si bos ya. Nah, dari kapan? Udah 2 bulan. Oh, 2 bulan? Cuman pindah-pindah emang. Udah dia kadang di Alingrod, di itu, di mana. Dirgahayu RI ke-78. Hai semua, hari ini aku mau ikut upacara 17-an. Bisa dilihat aku pakai pakaian nasional yang emang sengaja aku bawa dari Indonesia. Dan karena cukup ribet dengan heels, jadi hari ini kita nggak naik kereta dulu deh. Di jalan kita lewatin Canary Wharf alias SCBT-nya London. Jadi banyak banget perusahaan besar punya office di sini. Sedangkan sesampainya di daerah Northern cenderung banyak detached house seperti ini. Setelah perjalanan hampir 1 jam, akhirnya kita sampai di Wisma Nusantara. Jadi Wisma Nusantara ini bukan kantor KBRI ya guys, melainkan kediaman Duta Besar RI di London. Dan selain acara seperti 17-an ini, Wisma Nusantara juga dipakai untuk kegiatan lainnya seperti perayaan Idul Fitri. Hal ini begitu kontras yang amat sangat mencolok, yang jika dibandingkan dengan warga Malaides, yang terkesan mulai kehilangan identitas bahasa mereka ketika berada di luar negeri. Dan sejumlah warga Malaides yang juga tinggal di Inggris, turut memberikan tanggapan, mereka menyatakan keprihatinan atas kurangnya kemampuan berbahasa Melayu di kalangan warga Malaides yang berada di luar negeri. Salah satu komentar yang mencuri perhatian menyebutkan, bahwa seharusnya sebagai warga negara Malaides, apalagi yang menjual produk budaya seperti makanan, sudah sepatutnya tetap melestarikan bahasa nasional, bukan malah melupakannya. Sehingga sebuah perbandingan pun mulai mereka utarakan, dan warga Malaides begitu memuji orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya di Inggris. Menurut mereka, warga Indonesia tampak lebih konsisten dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, meskipun berada jauh dari negara tanah kelahirannya. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas nasional mereka yang patut diapresiasi. Namun entah kenapa netizen Malaides enggan menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. Facebook dengan Twitter kecoh pasal ada rakyat Malaysia yang dia tak nak bahasa Melayu kan. Dia sambung kat belakang ni tak ada angin sikit, tadi sejuk ada angin. Alright, so dekat sini adalah juga orang Melayu yang aku pernah jumpa, tak sibuk nak bercakap apa tau, cakap dalam English, and then bukan just English macam Malaysian English tau, memang proper lah kan, memang bagus lah dia punya English, dia punya accent dia pun macam American tau. Kau Melayu jumpa dengan Melayu, bagi aku personally, aku tak cakap aku bagus, dia tak bagus, tapi kenapa kau nak bercakap English? And kita dah lah susah nak jumpa orang Melayu, lepas tu jumpa Melayu kau nak cakap English lagi. Aku nak cakap Melayu masih sejuk ada angin, aku duduk tepi dinding. Tapi ada juga yang aku jumpa orang Indonesia kat sini tau. So orang Indonesia ni, dia omong bahasa Indonesia, aku pula cakap bahasa Melayu Malaysia kan. Jadi kita faham, aku faham dia, dia faham aku, dan aku seronok boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kita sharing kita punya culture, seronok ah. So macam kalau aku nak cakap English, baiklah aku cakap dengan jiran-jiran kat sebelah ni je, sana ada kan. Pada saya, you should not be proud of not knowing your own nation, your language, sebab that is your root kan? Itu bangsa kita. Jadi tak ada alasan orang di Malaysia, bangsa apa sekalipun, tidak mahir berbahasa Melayu ataupun cakap, oh saya boleh faham sikit-sikit. No, there's no excuse. Dia boleh faham sikit-sikit, tak boleh. Tak ada alasan. Kalau disebabkan sekolah Cina, sekolah Tamil yang menyebabkan kita, dia tu, seseorang tu tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh faham bahasa Melayu dengan baik, itu bukan sebab sekolah. Zaman dulu dah ada sekolah tu.
Tapi kenapa angka-angka zaman dulu Cina yang boleh cakap Melayu dengan elok? Bahkan di Kelantan dia boleh cakap Kelantan kan? Di Kedah cakap Kedah. So tak ada alasan kecuali alasannya I'm lazy. Saya malas nak Hal ini jelas mempertegas dan menyadarkan publik negeri Malaides, bahwa memang benar ada krisis identitas bahasa yang tengah melanda masyarakat negeri Malaides. Mau itu di luar negeri, ataupun di dalam negerinya sendiri. Contohnya seperti video yang telah kita saksikan, warga Malaides yang tinggal di luar negeri, di mana kemampuan berbahasa Melayu mereka seolah-olah menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Bahkan hal yang sama pun terjadi di dalam negaranya sendiri, karena tak sedikit masyarakat Malaides yang tak memahami bahasa Melayu, atau bahkan tidak bisa berbahasa Melayu sama sekali. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu di negara kita. Tu yang pelik sebenarnya. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia kan? macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Sehingga fenomena ini menjadi bukti yang nyata, bahwa negeri Malaides tengah menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan identitas budaya bahasa kenegaraannya. Namun tetap saja masih ada warga Malaides yang berpikiran dangkal, yang tak mampu bercermin dan menerima kenyataan, yang malah membandingkan dengan Indonesia, tentang krisis identitas bahasa. Yang katanya, bahwa Indonesia lah yang sedang mengalami krisis identitas bahasa. Krisis identitas pakai bahasa Inggeris, tak punya bahasa ibu sendiri. Saya nak jawab, apa yang kamu telah nyatakan, saya nak perbetulkan fakta, sebenarnya bahasa kamu lebih mengalami krisis identitas. Terdapat sekitar 3,280 kata serapan dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Manakala terdapat sejumlah 1,028 sahaja perkataan Inggeris yang telah dipinjamkan dan digunakan dalam bahasa Melayu. Ini jelas membuktikan bahawa bahasa Indonesia lebih tinggi penerapan bahasa asing. Siapa yang lebih tinggi krisis identitas ini? Indonesia atau Malaysia? Malulah weh, sebelah kereta. Seperti itulah contoh mayoritas masyarakat negeri Malaides, yang sepertinya banyak yang mengalami gangguan jiwa. Semua itu dikarenakan atas ketidakmampuan negaranya untuk membangun identitas jati diri bangsa untuk masyarakatnya. Sehingga mampu membuat otak pemikirannya terbolak-balik. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.